Abdul Muhri, Fahid. Handayani Bidara Aulia. Kevin Aryatama. Hadir itu mungkin. Emily Foxer. Nafi Jalaluddin. Raffi Nurmansyah. Wildan Fadil Afnanta. Oke, kemarin pertemuan minggu lalu belajar tentang apa? Unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis ada apa aja? Nama, kan, matan. Sana kemarin kita tentang apa? Contohnya kalau sana kayak gimana kemarin? Kamu contoh sanad yang kemarin kayak gimana? Dina, contoh sanad kemarin? Kamu contoh sanad yang kemarin? Menyampaikan informasi ke orang lain, kayak contohnya gimana? Menyampaikan informasi ke orang lain. Untuk sekarang kita belajar tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Coba di yang belakang dibaca. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum pokok syariat Islam yang tetap, dan orang Islam tidak akan mungkin bisa memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada kedua sumber Islam. Banyak kita jumpai ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam dan Al-Quran yang wajib diikuti dan diamalkan baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Jadi kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam itu dua sumber hukum pokok, ada Al-Quran dan hadis. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan pengertian bahwa orang Islam itu tidak akan mungkin bisa memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada kedua sumber tersebut. Yang pertama ada dalil Al-Quran. Coba dibaca. Dari Al-Quran hanya kita jumpai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk menjadikan pedoman hidup sehari-hari. Di antara ayat-ayat yang dimaksud adalah firman Allah surat Al-Imran, surat An-Nisa, Al-Maidah, An-Nur, Surat Al-Hasyr. Al-Hasr. Dari ayat-ayat Al-Quran di atas tergambar bahwa setiap ada perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran harus diikuti dengan perintah taat kepada Rasulnya. Ya, yang pertama ada dalil Al-Quran, ada surat Al-Imran, surat An-Nisa, dan memiliki arti yang sama, yaitu jika Allah membedakan Al-Quran surat Al-Imran di atas, Allah itu membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik dan akan memperbaiki keadaan orang-orang yang beriman dan
Oleh karena itulah orang-orang mukmin dituntut agar tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada surat Al-Imran itu menjelaskan bahwa kita itu diperintahkan agar tetap percaya kepada Rasul, juga untuk menyerukan agar menaati dan melaksanakan segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya, baik berupa perintah maupun larangannya, dan juga tuntutan taat dan patuh kepada Rasul Allah. Jadi Allah menurunkan ayat ini untuk kita itu harus beriman dan taatilah kepada Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian ini lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kayak di dalam Al-Quran kita disuruh untuk melaksanakan sholat itu wajib atau tidak? Harus dilaksanakan atau tidak? Kalau ditinggalkan mendapat apa? Nah, jadi pedoman hidupnya seperti itu. Kita di dalam Al-Quran kan ada tentang sholat, dan kita kan tidak asal-asalan. Al-Quran itu hanya menyebutkan kalau melaksanakan sholat itu wajib, tapi di dalam hadis tata caranya itu sholat dijelaskan di dalam hadis, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dari ayat-ayat tersebut itu sudah tergambar bahwa setiap ada perintah taat kepada Allah di dalam Al-Quran, terus taat perintah kepada Rasul-Rasulnya, demikian pula mengenai peringatan ancaman karena durhaka kepada Allah, durhaka atau disamakan dengan ancaman karena durhaka kepada Rasul Muhammad SAW, itu juga termasuk di dalam ayat-ayat tersebut. Ada dalil hadis. Coba. Di dalam pesannya Rasulullah itu, yang kedua kan ada dalil hadis. Tadi yang pertama ada dalil Al-Quran, yang kedua ada dalil hadis. Di dalam dalil hadis ini, Rasulullah itu berpesan berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis itu sebagai pedoman hidup, yang di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya. Kayak contohnya tadi, kalau sholat itu kan wajib, hanya diterangkan di dalam Al-Quran bahwa kalau tidak mengerjakan sholat itu hukumnya dosa. Itu hanya membahas tentang sholat itu hanya wajib, dan hadis itu menjelaskan tentang tata cara sholatnya, itu harus berwudu dari Al-Quran. Yang keempat, sisi hadis terhadap Al-Quran itu yaitu sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diakui sebagai Rasul, manusia yang kadang beliau itu hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik isi maupun formulasinya, dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan. Namun Nabi Muhammad SAW itu tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata itu mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Hasil ijtihad beliau itu tetap berlaku sampai ada dalil yang jadi Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menjadi pedoman hidup. Kadang dia juga menyampaikannya itu langsung dari Al-Quran, juga dia
Nabi berlaku selama tidak ada dalil yang menggantikannya. Kamu kerjakan soalnya, PR-nya itu kumpul di skala ya. Boleh dikumpul. Jawabannya nomor 1 ada apa aja? Ada adil,